Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Ketua Umum Masjid Jamiatul Khair atau yang mewakili, yang terhormat Guru Tat, pembawa hikmah dan qori pada hari ini, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim An-Nisa Masjid Jamiatul Khair, yang kami hormati segenap badan pengurus Masjid Jamiatul Khair, yang kami hormati rekan-rekan panitia pelaksana Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Tak lupa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju tempat yang penuh mubarakah ini untuk bersama-sama memperingati peristiwa penting di dalam Islam, yakni peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini adalah hari peringatan peristiwa ajaib yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju langit ketujuh dan Sidratul Muntaha untuk menerima perintah menjalankan sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam rangka memperingati peristiwa tersebut, perkenankanlah saya, Fitri, yang akan memandu acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, senandung salawat Nabi Muhammad SAW. Keempat, sambutan. Kelima, hikmah atau ceramah agama dan doa. Keenam, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk itu, marilah kita buka acara ini
dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori Muhammad Firdaus Iman. Sedikit informasi, Qori kita pada pagi hari ini adalah Qori terbaik 1 MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا
ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan serta rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk menyelenggarakan atau untuk memperingati peristiwa yang sangat penting, yaitu Isra Mi'raj. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita contoh, dan semoga kita bisa mengikuti beliau dari semua aspek kehidupan. Yang saya hormati para undangan, yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jamiatul Khair, dan yang saya hormati Ketua Badan Pengurus Masjid Jamiatul Khair yang kebetulan pada hari ini saya mewakili beliau karena beliau pada hari ini bertepatan berangkat ke Bone, ada urusannya. Terus yang saya hormati Majelis Taklim Anissa dan seluruh adik-adik yang saya cintai. Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini mengandung banyak pelajaran yang sangat berharga, terutama tentang pentingnya ibadah sholat. Sebagaimana umat Islam harus memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas ibadah, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj juga menginginkan kita bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Sebelumnya, mari kita sama-sama untuk mendoakan jemaah-jemaah Masjid Jamiatul Khair yang mungkin tahun lalu masih sempat hadir di sini, masih berkumpul bersama-sama kita mengikuti peringatan Isra Mi'raj yang terakhir Maulid ya. Ya, Maulid kemarin saya masih lihat ibu guru saya dulu, Ibu Sunarsi masih ada di sini yang sekarang dipanggil. Untuk itu mari kita sama-sama kirimkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Untuk penutup biasa saya ingin melantunkan sholawat, agak makan waktu sedikit. Bisa Bu ya? Saya bukan Anissa Bu ya? Saya panis. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihi qalbaka munfaridun bil qurbi wa tuqarribu al-hawaij wa tunamu bihi al-rawaib wa al-hawaij wa yastasqiru nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'munin dak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشكر الظالم للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Mustian Mustari FE atas sambutannya yang sangat hangat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara selanjutnya, yakni hikmah dan doa peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Jekta Dr. Haji Muhammad Nasir A.R. Deswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, surah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah yang sama-sama kemuliakan. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita tidak putus-putusnya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan menjadi tamunya pagi ini. Tentu harapan kita, mudah-mudahan segala keinginan kita, cita-cita kita, harapan kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai. Beliau adalah penuntun kita untuk mendapatkan keselamatan, apakah itu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Bapak Ibu, begitu pentingnya yang namanya peringatan ini, sehingga Al-Quran mengabadikan di salah satu surah, yakni surah yang ke-17. Kebetulan juga jumlah rakaat wajib kita 17. Surah ini memberikan penjelasan kepada kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu mendatarnya Isra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha Mustawa. Begitu sampai di sana, Rasulullah sujud kemudian membaca apa yang selalu kita baca pada saat kita sholat. Dan saya kira kalimat ini bukan hanya sekedar kita baca di dalam sholat, karena kalimat ini ada 4 nikmat besar yang harus kita senantiasa berharap. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Semua kemuliaan, semua keberkatan, semua keselamatan, semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 4 hal inilah yang paling kita harap untuk Allah curahkan kepada kita semua. Sehingga kita berharap untuk senantiasa berada di jalan kebenaran,
yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan yang ke-8. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini termasuk 3 bulan yang Rasulullah harapkan kepada kita berada di dalamnya. Dan alhamdulillah sudah 1 bulan kita lewati, namanya bulan yang kita peringati peristiwa ini. Kemudian di depan kita ada 1 bulan lagi namanya Ramadan. Rasulullah mengajarkan kita doa, dan saya kira doa ini kita sudah hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati umur kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Saya kira kalau doa kita ini diterima Allah, ada 3 bulan jaminan dari Allah. Kenapa bulan ini begitu mulia? Rasulullah sampaikan, Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Begitu mulianya, salah satu makhluk ciptaan Allah yang bernama bulan disandarkan kepada penciptanya. Makanya bulan ini Allah pilih 1 malam, di malam ke-27, beliau diberangkatkan di 1 tempat yang sangat suci, dan tempat ini yang menjadi tujuan dan harapan kita setiap kita yang beragama Islam. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita doa, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Doanya, Allahumma rzuqni bi ziyaratil haramain. Ya Allah, beri kami rezeki dan berikan kesempatan berziarah di 2 tanah harammu. Sebenarnya ada 3, yakni Aqsa di Palestina. Rezeki ini yang selalu kita minta setiap saat. Dan rezeki itu bukan hanya sekedar uang, tapi apapun yang kita bisa nikmati itu rezeki namanya. Makanya begitu kita bangun dari sujud, salah satu di antaranya itu kita minta. Makanya sujud itu ibadah tertinggi. Sehingga salat yang memiliki sujud menjadi kunci dari semua ibadah yang lain. Allah ingatkan, akrabu ma yakunul abdi ila rabbi wa huwa sajidun fa'athiru du'a. Tidak ada pendekatan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya kecuali sujud. Makanya kalau kita sujud, sekiranya tidak ada karpet, tidak ada tegel, muka kita ini sampai ke tanah. Dan tanah itu yang selalu kita injak tiap hari. Tapi muka ini akan sampai ke sana. Makanya begitu kita sujud, doa yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha tinggi dan kami memuji. Kenapa? Karena kita berharap limpahan rahmat dari Allah yang kita sebut tadi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Begitu kita bangun, Rasulullah mengajarkan kita mintalah kepada Allah. Karena ini ibadah mahdhah, ibadah yang menurut Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan sesuatu termasuk bacaan yang tidak ada contoh itu ditolak. Berapa yang Rasulullah contohkan kepada kita? Ada 8. Salah satu di antaranya rezeki. Allahumma ja'alni minat tawab. Apa itu doa bangun dari sujud? Allahumma ghafirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Nah, rezeki ini yang kita nikmati sekarang itu Allah mengharapkan untuk diimpakkan, dimanfaatkan, disosialisasikan, karena khairukum anfa'akum linnas. Manusia yang terbaik yang punya manfaat. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan, belanjakan, nafkahkan rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum mati itu datang. Jadi ini ada anjuran Allah, Pak. Karena setelah kita mati tidak ada lagi itu. Makanya alhamdulillah di waktu yang singkat ini kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan rezeki itu.
Karena kita tidak tahu berapa jatah lagi yang ke depan ini. Yang kita bisa hitung umur yang kita tinggalkan. Makanya begitu masuk tahun baru, apakah itu tahun baru Hijriah atau Miladiah, yang bertambah itu yang kita lewati. Dan itu yang pasti pertanggungjawabannya. Tapi umur ke depan ini kita tidak tahu sisa berapa. Nah, yang tertinggal ini yang dirahasiakan Allah, itu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Apakah rezeki itu dalam bentuk ilmu, tenaga, uang, waktu, umur dan semuanya kita infakkan sebelum mati itu datang. Ada dua hal Pak di sini. Kita dianjurkan untuk berinfak karena satu saat mati pasti datang. Dan penyesalannya bukan sekarang, tapi nanti di sana. Makanya Allah ingatkan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka wa akum minas solihin. Setelah dia ada di alam sana, karena barangkali kurang memanfaatkan nikmat yang Allah kasih di dunia ini, baru dia bilang, ya Allah, kalau bisa kembalikan kami di dunia qarib. Qarib itu bisa berarti dekat, qarib itu bisa berarti singkat, qarib itu bisa berarti sementara. Jadi dia minta kembalikan dulu kami ke dunia sebentar saja. Dia tidak mau haji lagi, tidak mau puasa lagi, tidak mau syarat lagi. Tapi dia inginkan fasaddaka wa akum minas solihin. Dia ingin bersedekah. Makanya pentingnya infak dan sedekah itu di alam barzah. Penting sekali itu. Sehingga Allah ingatkan itu kepada kita. Tapi karena dunia terlalu dekat, seakan-akan kita merasa bahwa tidak cukup 24 jam. Harus ditambah. Tapi sekiranya kita dikasih 50 jam itu juga tidak akan cukup. Jari-jari kita ini hanya 10, ditambah pun 20 tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, berapa umur kita? Nabi Pak umur kalendernya hanya 63 tahun. Saya lebih tua sedikit. Saya baru 65. Jadi Nabi umurnya cuma 63 tahun. Dibanding dengan umurnya Nabi Nuh. Ini termasuk Nabi yang disebutkan umurnya dalam Al-Quran, Nabi Nuh. Apa kata Allah? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fabitha fihim alfasanatin illa hamsina aman. Kami utus Nuh kepada kaumnya dan dia hidup bersama dia 1000 kurang 50 tahun. Berarti umurnya Nabi Nuh itu pas 950 tahun. Kira-kira berapa kali pilkada ini? 950 tahun. Dalam catatan sejarah, antara 600 sampai 700 tahun dia berdakwah, dia dapat mengikut hanya 70 sampai 80. Lebih banyak kita ini. Termasuk istrinya, 4 anaknya cuma 1 yang tidak beriman, namanya Kan'an. Nabi Nuh mengajak istrinya, anaknya pada saat dunia ditenggelamkan. Karena dia orang yang sakit hatinya, makanya dia bilang, fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada. Kalau hati orang sakit, Allah tambah penyakitnya. Puncaknya, alladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tumsirhum la yu'minun. Orang kafir itu yang disumbat hatinya, kau ajak atau tidak, kau panggil atau tidak, mereka tidak akan beriman. Makanya waktu diajak, dan Nabi Nuh jelaskan, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang ada di perahu ini. Apa dia bilang? Masih ada gunung yang kelihatan. Saya dulu tanya Pak Prof. Quraisy, apa itu artinya gunung? Dia bilang kemungkinannya gunung betul, atau kemungkinannya penglihatannya ada gunung. Nabi Nuh bilang akan tenggelam itu. Tapi dia tidak mau. Karena dia seorang Nabi, seorang Rasul, dia bermohon kepada Tuhannya. Dia bilang, ya Allah, istri saya dan anak saya diselamatkan dan diberi hidayah. Apa kata Allah? Nuh, innahu laisa li ahlika. Nuh, istrimu, anakmu itu bukan keluargamu. Bayangkan Pak, berapa ratus tahun dia satu rumah, berapa ratus tahun dia dalam keluarga, tapi menurut Allah itu bukan keluargamu. Umurnya 950 tahun. Nabi cuma 63 tahun. Makanya kalau kita tidak bersegera ini, kita tidak tahu berapa lagi. Saya sudah lebih 2 tahun. Pak Haji ini sudah 70 tahun. Kita tidak tahu berapa ke depan kita. Apa 1 hari, apa 1 minggu, apa 1 bulan, Allahu alam.
Tapi kita berharap mudah-mudahan ketemu Ramadan. As-salawatul khamsu, al-jum'atu ila al-jum'ati, wa ramadanun ila ramadanin, mukaffiratun lima bainahunna idza jatum bitil kabair. Salat in waktumu. Ibadahmu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa diantaranya. Syaratnya satu, Pak. Hindari dosa-dosa besar. Dosa ini belum terasa sekarang. Sehingga banyak orang, Pak, kalau kita bicara dosa, tidak menarik. Ya. Kalau kita bicara dosa, padahal dosa, kalau kita rujuk dengan Al-Quran, apalagi kita baca-baca persoalan akhirat, itu mengerikan sekali. Apa kata Allah? Walau tara'izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Seandainya kata Allah, kau saksikan betapa hinanya, betapa beratnya orang-orang berdosa di hadapan Allah. Apa kata orang? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ya Allah, kalau begini, saya mau pulang dulu. Kembalikan dulu. Begitu mengerikannya dosa. Baru dia mau beriman, baru dia mau berbuat baik. Makanya Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma kan waktu kita untuk membaca Quran sudah tersita banyak. Ada juga alhamdulillah kalau bulan Ramadan biasa khatam Al-Quran. Cuma kalau lepas bulan Ramadan, khatam Tommy bacaannya. Dia tidak baca-baca lagi. Padahal Quran itu, Pak, bacaan yang terbaik. Ini keluarga kita alhamdulillah, hampir semua qari internasional yang dimiliki Indonesia rata-rata dari Bima dan Nusa Tenggara Timur. Padahal Bima dan Nusa Tenggara Timur itu lebih besar kita di sini, Pak, jumlah penduduknya. Alhamdulillah. Bahkan ada qariah baru lahir sudah umrah memang, namanya Haja Umrah Saleh. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam hidup ini, apa yang kita cari? Ini masjid, Pak, ini rumahnya Allah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masih di masjid maka amanlah dia. Makanya di masjid ini jangan hanya tempat untuk menyelesaikan kewajiban. Kan ada tuh orang, Pak, selesai salat langsung keluar. Padahal banyak sekali tuh, Pak, urusan kita. Banyak sekali keperluan kita. Banyak sekali masalah kita. Sampaikan kepada Allah. Di masjid terbaik, Pak. Karena rumahnya Allah. Dan kita posisinya duyufur rahman. Tamunya Allah. Coba Pak, kalau kita bertamu di seseorang. Pasti apapun dia lakukan itu. Demi untuk menyenangkan tamunya. Apalagi Allah. Tapi karena dunia sekali lagi terlalu dekat. Padahal dunia itu, Pak, bukan tempat tinggal. Dunia itu tempat untuk meninggal. Kan di dunia jarang meninggal, Pak. Tidak tempat lain. Ya. Ada orang, Pak, menyiapkan segala-galanya untuk tinggal di dunia. Salah itu. So, kalau di dunia kita tinggal terus, juga bahaya. Saya berikan contoh. Pak Haji. Berapa umur Haji? 73. Bagaimana kalau kita ditambah 73 lagi? Ya. Itu baru 100%, Pak. Bagaimana kalau tidak dimatikan lagi? Ingat baik-baik. Bagaimanapun tuanya orang, tidak bisa bergerak, tidak bisa minum, tidak bisa makan, tapi tidak bisa juga dikubur kalau nyawanya masih ada. Jadi jangan lalu dikubur ke nenek kalau masih hidup. Dijak kalau kian tuh. Nah, kita hanya berjalan menunggu kematian, Pak. Menunggu kematian. Alhamdulillah, saya lihat ada di YouTube kemarin dari Aceh, ya. Sementara membaca Subhanalladzi asra, dia dipanggil oleh Allah. Tahun lalu di Masjid Agung Takalar, qari hafal 30 juz, dia imam meninggal di rakaat pertama. Ada teman saya namanya Ella, anaknya pandai, meninggal di pelataran Ka'bah di sujud terakhir. Kan hebat, Pak, mereka. Makanya kenapa kita berdoa, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami seperti itu. Karena ada juga orang wafat, Pak, tidak seperti itu. Makanya Allah taruh itu doa. Rabbana faghfir lana
tunubana wa kaffir anna. Ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan-kesalahan kami. Program kita tidak mau dosa. Program kita tidak mau salah. Tapi Nabi sudah ingatkan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Siapa yang terbaik Rasulullah? Orang yang terbaik adalah orang yang bersegera. Kalau dia berdosa, bertobat. Dia salah, minta ampun. Kan itu kuncinya. Tuh. Memang penampilan lahirnya kita ini tidak bisa kita bedakan. Mana yang punya dosa, mana yang tidak punya dosa. Tapi nanti kita disaring, Pak. Apalagi anggota badan kita ini, ada dua yang harus kita jaga dengan baik. Yang kita basuh pertama dan kita basuh terakhir pada saat kita berwudu. Tangan kita dan kaki kita. Ini ibu bukan hafal semua surah Yasin kan? Nah, surah Yasin itu surah yang berada di nomor 36. Ayat 65. Apa ayatnya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari kata Allah, mulut-mulut kalian kami akan kunci. Jadi jamak beli kunci mulut, Bu. Nanti dikunci oleh Allah, mati namanya. Pada saat itu tangan-tangan kalian akan bercerita kepadaku. Nah, coba Bapak ini. Berapa tahun ini tangan tak bergerak? Berapa tahun ini tangan tak ini? Ini akan bercerita kepada Allah. Dan kaki-kaki kalian akan menjadi saksi terhadap apa yang dia pernah perbuat. Makanya dua anggota badan ini kita jaga baik-baik. Tangan kita akan bercerita dan kaki akan jadi saksi. Makanya kaki itu ada matanya. Namanya mata kaki. Dan Nabi bilang, celakalah mata kaki yang tidak tersentuh dengan air wudu. Makanya kalau sapu itu berdoa memang maki. Ya. Coba kita lihat doanya kalau sudah kita ambil air wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Coba Pak. Ya Allah, jadikan diri ini selalu bertobat kepadamu. Padahal kalau kita pikir perbuatan apa yang baru saja kita lakukan, tapi selalu kita berdoa. Karena mungkin ada sesuatu yang sudah bernilai itu, padahal kita tidak rasa. Jadikan diri kami ini selalu orang bertobat. Jadikan diri kami selalu orang yang bersih. Dan jadikan diri kami ini selalu orang yang baik, orang soleh. Nah kalau kita berada di posisi ini, alhamdulillah. Sebentar ambil air wudu, begitu lagi. Sebentar ambil air wudu, begitu lagi. Kita minta. Tidak perlu bayangkan, dosa apa yang kami lakukan ini? Dosa apa yang kami lakukan? Karena kadang kita di masjid saja Bapak Ibu. Fisik kita di sini, tapi pikiran kita ada di sebelah. Pikiran kita ada di mana-mana. Apalagi kalau masjid dekat-dekat begini, dekat jalan raya. Allah Akbar, tiba-tiba ada ambulans lewat. Pasti kita bilang, kalau bukan orang sakit, orang mati. Ya. Atau kemungkinan juga pemadam. Kan begitu. Alhamdulillah. Makanya kalau kita diberikan kesempatan Allah untuk bersujud, mampatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya orang bilang, kalau selesai kau salat duhur, minta mudah-mudahan dipertemukan salat asar. Selesai asar, mudah-mudahan dipertemukan salat maghrib. Supaya kondisi kita berada di antaranya. So kita tidak tahu setelah salat kita kita mati atau setelah itu. Minta ke selalu. Makanya begitu mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kenapa kita alhamdulillah? Allah pertemukan dengan salat berikutnya. Karena ada juga orang itu kalau dengar azan, bukan alhamdulillah, apa deh? Asar misalnya. Padahal diberikan nikmat besar, bisa ketemu asar. Memang perlu mantong kita bertobat banyak-banyak ini. Ada juga bukan lagi dibilang asar, apa dia bilang? Tidak terasa nasar. Tidak mungkin tidak terasa kalau kau salah di awal waktu. Kenapa tidak terasa asar? 3:30 pindah salat duhur. Jadi baru salam sudah azan orang. Haji itu bukan kunci, Bu. Dan kita bersabar sekian puluh tahun. Kita kalau terlambat ke bandara hanya gurui materi. Tapi kalau terlambat salat, Allah sudah bilang fawailun, kecelakaan. Bayangkan Bu, kalau kita di
bandara internasional itu 6 jam sebelum take off kita sudah ada di situ. 6 jam. Kalau di Mandai mungkin sejam atau 2 jam masih bisa terlirik. Bayangkan kamu, kalau pesawatnya jam 5 subuh, biasanya jam 3 sudah berangkat di rumah. Saya sige dia tidak mana sampai subuh pada. Malam-malam ketinggalan. Tapi kalau salat Pak, padahal salat itu miftahul khair, semua kebaikan kuncinya di situ. Jadi tenang-tenang begini, alhamdulillah kalau salat sudah dijamin. Dan untung saja salat yang kita lakukan sekarang tidak seperti salat yang pertama Nabi terima. Berapa? 50 kali. Dan Nabi terima. Kenapa diterima? Karena diperlihatkan surga sebagai akibatnya dan neraka sebagai akibatnya. Kalau salatmu baik, itu surga jannah. Kalau salatmu berantakan, bermasalah, itu neraka. Penderitaan. 50. Tapi saya hitung itu Pak, sekiranya yang wajib 50 ini hampir tidak ada bisa kita kerja. Saya kemarin ke Takalar 1,5 jam. Berarti sudah 4 menit salat saya lewati. Belum pelai kalau kita tempat lain. Begitu banyak. Makanya alhamdulillah cukup 5. Yang 5 juga ini masih banyak nawar. Sekali sebulan. Sekali seminggu. Padahal ini jalan yang akan bawa ke sana. Saya alhamdulillah dikasih Allah pelajaran 2 tahun terakhir ini. Tahun 2023 saya berangkat haji lewat Makassar, Jakarta, Filipina, Jeddah. 20 jam lebih. Jemaah yang kita bawa ini plus yang bayarnya 270 juta. Dia bawa uang ada 50 juta, bahkan saya dengar-dengar ada bawa uang sampai 70 juta. Begitu sampai di Filipina, mau beli air minum tidak bisa beli. Kenapa? Uang kita tidak laku di sana. Ini baru lintas negara. Belum lintas alam, Pak. Tahun lalu, rute kita Makassar, Jakarta, Mesir. Sampai di Mesir, mau beli makanan, tidak ada. Cemilan, apa namanya? Mau beli itu, tidak bisa. Padahal uang yang dia bawa itu sampai sekian puluh juta. Kenapa? Uangnya tidak berlaku di sana. Makanya pas sekalipun ayat itu asbabun nusulnya haji, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekal yang terbaik itu ketakwaan. Ini baru lintas negara ini. Uang yang kita bawa tidak laku di sana. Apalagi kalau uang kita bawa ke akhirat. Makanya Allah sudah bilang, wa anfiqu, setor memang ke akhirat. Kalau menurut logika kita, kalau kita berimpak, bersedekah, berzakat itu kan kurang jumlahnya. Tapi Nabi bilang, zakku, biamwalukum bisakah, kembangkan, suburkan hartamu dengan zakat dan infak. Jadi kalau harta itu mau subur, Pak, diimpakkan. Air minum itu, air minum Pak ini, amal jariah ini. Sebab setiap orang yang minum ini, setelah minum dia cari toilet, bukan ini yang keluar. Barangkali air minum yang tadi malam atau kemarin, ini masih tinggal. Kita pakai zikir, kita pakai sujud, kita pakai apa. Makanya kalau ada orang ke rumah tak, kasih lalu air minum. Tapi kalau bermalam, jangan minum saja. Serta ke Andres. Kan sehingga bermasalah di balata. Enak sekali Pak hidup ini. Tidak sulit itu agama Pak. Dan syariatnya sudah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita ambilkan contoh haji. Haji itu pada pilihan. Seandainya tidak ada pilihan, na'udzubillah. Kalau semuanya ifrat. Coba Pak ifrat. Yang pertama kali datang, gelombang-gelombang awal. Dia harus menjaga ihramnya lebih 20 hari. Kalau ibu-ibu tidak ada masalah. Karena pakai ihram, begitu di Delta. Tapi bapak-bapak, tidak pakai celana dalam. Coba Ki. Dan ada juga Pak, yang belum beres pakai ihramnya. Makanya bapak-bapak yang ke Mekah belajar lalu ke pakai ihram. Karena pakai ihram itu sudah masuk kategori khusuan di manasikakum. Ambillah tata cara pelaksanaan manasik. Jadi kalau kita selesai melilitkan, itu jongkok dulu. Kalau kita jongkok ada angin masuk, salah pakai gitu.
Bayangkan Pak, kalau praktek di manasik, hanya satu kali kita praktek, banyak orang, dia tidak perhatikan. Dianggap selesai. Padahal sampai di Mekah itu, jangan mengharap petugas. Kenapa? Karena saya petugas ini Pak. Petugas di Mekah itu susah makin urus semuanya. Karena banyak hal yang diurus. Ada persoalan sakit, ada persoalan administrasi, ada persoalan hotel, ada persoalan macam-macam. Ya. Jadi kalau ada urusan hotel, lalu masih ada mau diajar pakai ihram, tertinggal begitu. Ya. Makanya ada tamattu, ada kiron, semuanya ini haji. Cuma bedanya pelaksanaannya saja. Ada yang didahulukan umrahnya, ada digabung satu niat. Ada selesai hari tasyrik baru ada umrahnya. Tapi sama semua. Salat. Salat kan yang wajib duhur 4, asar 4, isya 4. Itu tidak boleh kurang Pak. Tapi pada saat-saat tertentu ada rukhsah, ada emergensi, ada hal yang mengharuskan kita kesibukan dan seterusnya. Maka lebih baik kita pilih tawaran Allah. Apa itu tawaran Allah Pak? Yang berjauhan gabung, namanya jama'. Yang 4 kurangi, namanya qasar. Jangan kita tolak itu. Karena setiap kemurahan Allah terletak pada pilihan itu. Enak kan? Puasa. Wajib Pak puasa. Tapi kalau bulan Ramadan kita sakit, berbuka. Dan kalau kita berbuka, dapat 2. Pahala puasa dan pahala karena mengambil kemudahan dari Allah. Sakit-sakit apa itu? Ya, kalau Quran tidak menjelaskan. Apa itu sakit gigi, sakit apa. Alhamdulillah. Jadi enak kita ini. Sudah dituntun sedemikian rupa. Tidak ada yang sulit. Yang bikin sulit kita ini, karena bukan pecah 2 ya. Berapa persen di akhirat ini. Dan Rasulullah sudah memberikan tawaran begitu besar. Contohnya, sebelum subuh 2 rakaat aja. Sebelum subuh. Tapi Nabi bilang, khairu minad dunya wa fiha. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. 2 rakaat. Padahal yang kita baca, barangkali bukan Al-Baqarah. Surah apa yang paling pendek, Bu? Inna ataina. 3 ayat nih. Kalau 3 ayat di Al-Baqarah, iya. Ini 3 ayat, Pak. Pendek sekali. Tapi kata Nabi, dunia dan segala isinya lebih baik itu 2 rakaat. Belum lagi tahajudnya. Allah sudah langsung jamin. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Allah pasti mengangkat derajatmu. Susah ke tahajud sekarang? Tidak, Pak. Biasakan saja diri. Ada orang membiasakan dirinya ke toilet jam 5 subuh. Setiap jam 5 pasti mau ke sana itu. Ya. Jadi coba minta tolong kepada Allah. Karena kita ini butuh pertolongannya. Coba ada doa apa yang dibaca rata-rata kalau di bulan Ramadan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk selalu mengingat Engkau. Karena sering ada masalah kita lupa bahwa Allah memberikan segala-galanya. Makanya hebatnya itu orang bertakwa. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita selalu dikasih jalan keluar. Tapi apa nak kena mangkasar ka? Bodoh sadre tahu, bodoh gio kita uah. Puna bicara agama tahu, atina tuntuin, ka puna bicara lino tahu ah. Teliti. Bahkan ada orang Pak masuk Ramadan baru P3 puasana, apa nak kena? Kapan lebaran? Puasa mau kerodong. Tetere nak bicara lebaran, baru 3 hari. Nah karena tahu teman-teman, mudah-mudahan serentak makin deh. Nah semua orang yang Idul Fitri itu, Bu, pasti tanggal 1. Pasti tanggal 1. Ya. Apakah harinya beda dengan yang lain? Allahu alam. Jadi alhamdulillah, apalagi kita semua ini di Indonesia ini kita berikan kenikmatan besar. Nah, kita ke bulan dulu. Kita sudah lewati Rajab. Rajab itu syahrul bulannya Allah. Nah, kita berada di bulan Sya'ban.
Syaban itu kata Nabi syahri, bulanku. Makanya ini bulan sebenarnya bulan salawat. Perbanyaklah salawat kita. Karena coba kita lihat Bu. Semua kewajiban yang Allah kasih kepada hambanya, Allah tidak melibatkan dirinya. Dan Allah tidak butuh. Tapi begitu Allah mewajibkan salawat, Allah sendiri melakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Tuh. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian. Makanya begitu sampai kita di kampungnya Nabi, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Begitu enaknya kita di sana, sampai kewajiban haji dan umrah cuma 1 kali. Tapi coba tanya banyak orang 2 kali, banyak orang 3 kali. Ada teman-teman Pak pembimbing itu setiap tahun ada 2 kali, 3 kali. Saya ingat dulu waktu awal-awal 3 utama, saya pernah alhamdulillah 2 tahun 9 kali. Tapi muda izin itu baru 30 tahun lebih. Sekarang ke tangan nih. Jadi kenapa kita selalu itu? Ini saja dunia, sementara waktu kita tidak tahu berapa umur kita dipanggil Allah, nah tidak pernah merasa cukup. Ada 1 rumah mau 2. Ada 3 rumah mau 4. Sementara akhirnya menurut Allah khairun laka minal ula khairun wa baka fi yaumin kana miqdaru alfasana. 1 hari di akhirat lebih lama dari 1000 tahun di dunia. Nah sampai tahu juga. Ya Allah, yang wajib-wajib panggil lagi. Padahal wajib itu modal. Ya. Makanya Allah berikan karunia kepada kita kemurahan. Apa itu? Salah-salah sunat. Coba kalau kita cuma dianjurkan dan kita fokus di situ, Allah tingginya derajat kita. Dan tidak ada yang susah Pak. Karena salat itu bedanya 2. Cuma 2 aja bedanya salat itu Pak. Niat dan bacaan yang dibaca setelah Fatihah. Surah namanya, pengumpu. Yang lain kan sama ji. Kalau niatnya maghrib, salah rakaatin. Isya 4 rakaatin. Duhur juga, asar juga. Kalau subuh rakaat ini. Setelah itu sama semua. Yang beda cuma surah yang dibaca. Makanya itu hebatnya Pak Imam. Pak Imam kita sudah kasih legitimasi. Pak Imam kita mami. Iya. Makanya imam kalau mau takbir tidak perlu menghadap ke belakang minta saran. Surah apa aku baca ini? Tidak perlu. Setelah Fatihah terserah imam. Jadi jangan keheran Pak dan jangan kesamakan imam. Karena ada juga panjangnya itu kalau dia imam. Memang tahfiz. Anak-anak hafal Quran. Itu baju kita kalau ajianu imam kalau bukan kul huwallah inna ataina. Jadi ini raba-raba memang nih. Bisa make juga janji. Tunggu karena 10 menit ada di rumah itu. Padahal Pak di dalam salat 1 huruf berapa pahalanya? 10. 10 pahalanya Pak itu. Alhamdulillah saja sudah 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Hebatnya. Jadi kalau panjang lagi, alhamdulillah. Yeah. Cuma tentunya imamnya salah satu syaratnya mukim. Yang berada di situ tentang masalah. Yeah. Apalagi kalau nanti buka puasa Ustaz. Karena saya pernah buka puasa. Itu imamnya maghrib. Yang dia baca. Sabbi dengan halataka. Bubar kita, lu baris. Kan biasa kalau ada yang memulai itu ke ruangan makan, tidak konsentrasi makin. Nampak imam na lagu-lagu lah yang halataka. Panjang. Alhamdulillah. Jadi kita ini sisa bagaimana kita mengamalkan agama dengan baik. Karena kita ini bukan selamanya ada di sini. Tadi sudah diumumkan sama ketua. Ada berapa orang di antara kita tahun lalu masih bermaulid dengan kita, tahun lalu masih apa. Saya baru mau ke sini nih, ada telepon, ada keluarga meninggal. Padahal kemarinnya Pak bisa jalan, kemarinnya bisa tidur, kemarinnya bisa makan. Sekarang sudah tidak apa-apa lagi. Sudah terkunci itu. Nanti tangannya akan bercerita. Apalagi yang sulit yang kedua. Ini tadi yang dibaca. Surah Bani Israel ayat 14.
Semua kita wajib membaca rekaman hidup. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca seluruh rekaman hidupmu, itu akan menjadi saksi. Makanya istighfar banyak-banyak ini, Pak. Ya. Karena pasti lebih banyak waktu kita di luar masjid. Pasti banyak waktu kita ini main-main. Nah, itu semua tercatat, nanti dibaca. Mau atau tidak, malu atau tidak, pasti dibaca. Ya, mudah-mudahan kita lah rekaman-rekaman hidup kita ini, kalau tidak lebih baik seimbang lah. Makanya ada anjuran Nabi. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Kalau ada orang hari ini lebih baik dari kemarin, orang beruntung itu. Kita ini seakan-akan beruntung itu yang bergaya. Uangnya banyak, mobilnya besar dan seterusnya. Sampai-sampai ada orang bilang, oh itu bapak rajinnya salah, dan tidak ada peningkatan. Dia bilang. Kenapa tidak ada peningkatan? Rumahnya itu tetonji. Sementara ada orang salatnya bolong-bolong. Tambah naik rezekinya. Dia lupa itu bahwa itu ujian. Man kana yawmu sawaun min amsi fahuwa hasirun. Kalau ada orang hari ini dengan besok sama, rugi itu. Padahal pas sama aja. Kenapa rugi dia? Semakin banyak waktu yang ditinggalkan, semakin dekat dengan kematian. Yang ketiga, man kana yawmu su'in min nafsi fahuwa halikun. Kalau kemarin lebih baik dari hari ini, orang celaka itu namanya. Coba kita analisa diri masing-masing, Pak. Coba kalau kita kasih penilaian ke orang, sulit itu. Jujur, Maki. Saya ada di mana? Saya beruntungkah hari ini lebih baik dari kemarin? Atau saya sudah rugi hari ini sama dengan kemarin? Atau kemarin lebih baik? Nah, kalau itu kita bisa analisa, masih ada perbaikan diri. Kenapa? Masih ada kesempatan. Apalagi kita ada di masjid sekarang. Istighfar makin banyak-banyak. Astagfirullahaladzim. 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 Ya. Kalau ketemu ke teman-teman tamu, saling ingatkan, Ki. Kalau terlalu banyak bicaranya. Kalau saya tanya, Ki, Bu, 10 laki-laki, 3 perempuan, ya, kira-kira. Nah, lebih banyak itu perempuan lebih banyak itu. Makanya alhamdulillah setiap kita berada di bulan seperti ini, perbanyak kita kebaikan, perbanyak kita salawat kepada Nabi. Insya Allah kurang lebih 20 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Dan Nabi sudah bilang, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahr min khairatin latamanna an yakuna ramadhana sanatan kullaha." Kalau manusia tahu kebaikan Ramadan itu, dia minta supaya selama hidupnya Ramadan semua, setahun Ramadan semua. Tapi lagi si bulan. Nah jangan tukun rare. Malah banyak sekarang saya dengar-dengar dia bilang, hampir puasa dia takut sekali. Hampir puasa, belum ada persiapan. Padahal yang dipanggil ini kita semua, karena kita sudah siap. Siapa yang dipanggil? Amanu la'allakum tattaqun. Beriman. Dan takwa ini, Pak, rutenya kan panjang. Coba kita lihat rutenya takwa. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Tidak gampang-gampang itu takwa, Pak. Karena 4 janji yang kita harus lewati. Dan saya kira kita sudah ada di sini. Muslim, ucapkan 2 kalimat syahadat. Mukmin, yakin ada dunia, ada akhirat, ada mati, ada hidup, seterusnya. Kemudian kita ihsan. Karena ihsan itu menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat, yakin Allah melihat kita. Ikhlas itu hanya dia dengan Tuhan yang tahu. Makanya pokok dari semuanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak menyuruh kalian melakukan sesuatu kecuali ikhlas. Makanya di Quran itu ada namanya surah Al-Ikhlas. Coba kita lihat, Pak, sekarang. Hampir semua surah ada namanya di dalam surah itu. An-Nas ada, Al-Falaq ada, Tabbas ada, Al-Baqarah ada, Al-Imran ada. Tapi Al-Ikhlas tidak ada namanya di dalam. Coba kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Karena ikhlas tidak ada bentuknya, cuma dia dengan Allah yang tahu. Kan kita ini kalau orang salat, Allahu Akbar, lalu dia pejamkan mata, ikhlas kini apa kan? Iya. Padahal Pak belum tentu. Oh, ikhlas kini ke guru besar, juga belum tentu. 3 Jumat lalu, Pak,
Saya di kompleks kejaksaan, di masjid apa namanya? Ada di situ guru saya, guru besar, Pak. Saya tanya, Prof, tinggalnya di mana? Di sampingnya bilang, di kompleks ini, Ustaz. Wah, sudah agak tua, rajin di masjid salat. Saya tanya, selalu di sini Pak Prof dibilang, rajin sekali di sini, Ustaz. Kenapa rajin? Kalau di rumahnya, dia tidak bisa menghitung rakaatnya. Padahal profesor, Pak. Nah, kalau pahami siapa rakaatnya. Yang paling lucu lagi katanya, waktu hari Rabu yang lalu, itu dia ke masjid, nah tidak tahu rumahnya di mana, lorong berapa. Padahal Pak tidak gampang itu profesor, Pak. Ya. Makanya kita kalau mau dikasih nikmat besar ini, kembali ke at-tahiyatun mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Makanya nak tanya ke orang, Bu, kenapa ke Bu? Alhamdulillah. Barangkali urusan belum jadi-jadi, tapi masih sehat ke. Alhamdulillah, mungkin sakit makin, tapi anak berhasil nih. Alhamdulillah. Tapi ada di kita-kita itu, ngapain itu mai Bu? Apa nak? Tenali bakat nol itu. Tidak ada harapan. Padahal tidak ada yang ngapa berte. Tina haram papat lurah. Anju lurah riolu abaji nah. 5 tahun anak enggapa. Sigani tina nanggapa sekali. Tina mana baji. Mudah-mudahan tina jago salah pacinan nih. Kajaitong ibu angal de calet ruah. Anju tina niki jo jadi puputir rame mami. Nanti ditagih di akhirat itu. Atau juga bapak-bapak datang begitu. Ada lagi lebih sadis, Pak. Apa dia bilang? Insya Allah. Baru tidak ada seorang. Astagfirullahaladzim. Bayangkan, Pak. Allah lagi dia ikutkan. Insya Allah. Nampatin aja. Nah, karena ketonya iranggang. Tapi kau kasih harapan orang. Jadi Alhamdulillah. Sudah mau masuk Ramadan, Pak. Bersihkan dirilah. Yeah. Bersihkan hati kita. Istighfar banyak-banyak. Minta ampun kepada Allah. Yeah. Karena apa kita mau masuk Ramadan? Siapa yang sangka adik kita ujas? Masih muda Pak, baru 52 tahun. Kita sangat butuhkan di teman-teman kita. Tapi ternyata bukan persoalan umur, bukan persoalan sakit. Jadi memang kita harus berkaca dalam kehidupan kita ini. Bahwa kalau kita masih bisa melangkahkan diri kepada kebaikan, Alhamdulillah. Program Allah enak sekali. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya untuk kampung akhiratmu. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia, karena orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan kepada orang. Jangan lalu jadi beban orang. Sebenarnya laki-laki ini lebih mulia dari ibu-ibu. Karena laki-laki ini ar-rijalu qawwamuna. Tapi kalau kita lihat kehormatan, ibu jauh lebih. Makanya air mata ibu itu tidak bisa ditimbang. Mau lihat kehebatnya ibu. Salah satu namanya Allah dia taruh di ibu. Namanya Rahim. Ada itu, Pak. Dan itu Rahim, Bu. Kalau bapak ibu dapat Rahim, pasti dapat Rahman. Tapi yang dapat Rahman, belum tentu dapat Rahim. Kenapa begitu mulia seorang ibu disimpan di situ namanya Allah Rahim? Karena akan menyimpan sesuatu yang teramat mulia namanya janin. Ini menjanin semua ini. Hebat kan tuh, Bu. Ada rahim di situ. Bapak-bapak ada namanya Pak Rahim. Tapi bukan pemberian Allah, pemberian orang tua. Sehingga mungkin ada tempat rahim, nah malas saja cuma. Makanya ibu itu doanya makbul sekali. Tidak ada ibu-ibu yang pernah sumpah nata. Jangki budi, jangki. Kalau nakal nata doakan. Ini kan salah ini Pak. Anak nakal disumpahi lagi. Nampak pas sumpah anak tidak tanggung-tanggung Pak. Kedenakan anak janjo. Ajari Bupati Lalo kok. Ajari Camat Lalo. Tapi apa kan? Anak setan kan Bu pun anak setan mana Pak? Tahu ke setan? Tadi Pak Kiai sudah baca setan. Usir. Tuh. Setan itu Bu musuh Allah, musuh Nabi, musuh malaikat, musuh kita dan haram masuk surga.
Tapi kalau istrinya, mamanya selalu bicara setan, yang saya salahkan bukan ibu. Suami tak, bapak-bapak. Kenapa bapak? Kenapa kau pelihara setan di rumah? Iya. Jangan lalu keluar di mulut yang tidak baik. Makanya bu, ini lidah ini kecil jadi lidah tak? Tapi dikasih pagar 2. Supaya tidak sembarang dia ngomong, dikasih pagar 2, tidak gampang-gampang. Pagar pertama namanya gigi. Keras sekali itu gigi. Tidak bisa keluar di lidah kalau itu pagar pertama. Tapi pagar pertama saja tidak cukup kecuali dikasih pagar 2, bibir. Karena kalau gigi saja tidak ada bibir, tidak ada ton dilihat. Coba sakit berfoto gitu. Ya. Angke kena bibir tak? Bayangkan itu lidah Pak, begitu dipelihara Allah sampai supaya tidak sembarang dia ngomong dikasih pagar 2. Hebat sekali itu Pak. Kalau 1 saja pagar, iya biasa. Tapi ini 2 Pak. Dan pagarnya gigi lagi. Asul mau kena kok. Tidak gampang Pak itu. Cuma karena gigi saja tidak ada pagar kedua, tidak cantik ke orang. Dikasih pagar kedua, kasih bibir. Kalau bapak-bapak dikasih tumbuhan lagi di atas bibirnya. Namanya kumis. Ya Pak. Ada hebat sekali menderita. Ternyata kalau keluar minyawata, mau pagar ke apa tidak ada di papanya. Sesungguhnya itu Pak, orang mati kalau sudah dikubur, biar tidak ditimbun, kan tidak mungkin bangun itu. Biar tidak ditimbun Pak. Kenapa masih ditimbun? Lebih busuk dari binatang. Tidak ada Pak bangkai lebih dalam kuburannya dari kita. Ayam itu Pak sejengkal Pak. Kambing tidak. Kalau kita di Mekah itu 2 meter lebih Pak. Karena saya sering ngantar-ngantar orang mati di sana. Rata-rata penggalinya itu orang Afrika. Orang kita bilang bolong-bolong. Yang tinggi sekali tuh. Di atas kepalanya lagi. Oh, bayangkan Pak. Dicor Pak kiri kanan. Jadi apa sih kebanggaan kita? Apa kebanggaan kita? Hampir tidak ada bisa kita banggakan Pak. Kecuali dengan prestasi kita. Dan alhamdulillah sekalipun kita tidak lahir di Mekah, besar di Mekah seperti para nabi dan seperti nabi dan rasul-rasul kita. Tapi kita Nabi sudah bilang, laisa li arabiyyin fadlu ala ajamiyyin illa taqwa. Arab yang bukan Arab sama aja, bedanya cuma takwa. Makanya kalau ini kita miliki muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin, insyaallah akramakum innallahi atqakum. Terakhir tentunya kita berterima kasih kepada panitia, iya. So, mengumpulkan orang banyak juga itu tidak gampang-gampang. Ya. Tidak gampang-gampang. Apalagi suasana ini, hari Ahad. Kenapa hari Ahad itu rata-rata kita punya kegiatan, kita punya acara. Kenapa kita datang ke sini? Karena menghargai undangan. Mengundang itu sunat, menghadiri undangan wajib. Makanya saya ini banyak sekali berdosa aku. Karena undangan di rumah banyak sekali. Nah tidak semua saya bisa datangi. Saya juga tidak tahu siapa yang ngundang, tapi ini saudara saya, ini teman saya, ini semuanya alhamdulillah. Makanya Bu, kalau bisa Ki, ada yang undang Ki, datang ke sana. Kalau tidak bawa undangan, jangan tuh makan. Impas pinjau. Nah paling ujung tentunya masjid ini kita bangun, ya. Membangun masjid itu jaminannya surga. Ini kan sudah, alhamdulillah sudah rampung kita punya masjid, ya. Makanya kita bangun fasilitasnya. Bu, hari Jumat itu hari yang dimuliakan. Jadi kalau bisa berimpak di hari Jumat. Bagaimana caranya? Kalau suami tak pergi Jumat, tanya ke celengannya. Ada mencelengan tak Pak? Ada 5.000. Tambah lagi 5.000. Jadi 10.000 setiap orang Pak. Insya Allah. Biar berlimpah AC ini bisa terotasi. Tapi antu busang masih rata-rata tidak ada duit nanti. Busan masih kan. Tidak tahu lewat pertama celengnya. Coba Pak kalau masjidnya ya ada masjid-masjid Makassar ini celengannya sampai 7 juta. RRI itu Pak di atas 7 juta satu hari. Satu Jumat. RRI. Hebat sekali. Makanya RRI itu alhamdulillah. Saya kira semua kita punya potensi besar untuk itu. Sebelum kita tutup doa, kita berharap bahwa apa yang selalu kita minta kepada Allah,
at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah itu dijadikan wirid lah. Kemudian setiap kita duduk, setiap kita jalan, setiap kita berdiri, setiap kita di mana selalu sampaikan itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kalau mau kesambung tidak apa-apa. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum. Karena pada saat disampaikan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, Nabi bilang, ya Allah, saya sudah bersyukur karena engkau menyelamatkan dan memberikan jamin. Bagaimana dengan umatku? Disambung dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi salih. Keselamatan kepada kami semua. Makanya kalau Bapak Ibu termasuk orang yang saleh, orang baik, alhamdulillah, doa itu datang pas setiap saat. Karena sekarang ada orang salah di Mekah. Dia baca itu assalamu alaina, masuk ke Pak. Ada orang salah di Eropa, ada orang di mana, masuk itu. Makanya beruntung kita, sisa wadahnya itu diperbaiki. Jadi ke orang saleh, insya Allah doa akan datang. Dan alhamdulillah mendoakan, kita tidak tahu di mana lokasinya sekarang, siapa orangnya, dan apa kegiatannya. Yang pasti, kalau dia membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, masuk di situ. Berbuat baik, kalau tidak bisa dengan uang, berbuatlah dengan doa. Kalau tidak, berbuat dengan materi dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita menutup kegiatan kita dengan membaca surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Kita berharap mudah-mudahan keberkahan surat Fatihah insya Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaatnya kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.